Burung puyuh merupakan salah satu unggas paling populer dibudidayakan masyarakat. Ukuran tubuhnya yang kecil, umur produksi cepat, kuantitas produksi telur yang tinggi dan terjangkau harganya, daya tahan tubuhnya kuat terhadap penyakit, mudah dipelihara, dagingnya lezat dikonsumsi, dan masih banyak keunggulan lainnya membuat si mungil berjuluk ilmiah Coturnix menjadi pilihan tepat untuk belajar beternak atau memulai suatu usaha. Aris Anggara ini misalnya, meskipun telah lebih dulu memiliki beragam budidaya, namun ia masih melirik puyuh petelur sebagai salah satu pilihan usahanya. Farmnya berada di Padukuhan Palgading, Kelurahan Sidoarjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman. Di kawasan Asia, pada umumnya burung puyuh dioptimalkan sebagai penghasil telur. Dengan demikian, segmentasi budidaya burung puyuh meliputi pembibitan untuk menghasilkan puyuh petelur dan produksi telur puyuh. Sementara puyuh pedaging biasanya merupakan sisa dari penetasan puyuh petelur. Hal itu dikarenakan breeder puyuh telah melakukan seksing sejak telur-telur menetas. Dengan demikian, puyuh jantan dapat langsung digunakan sebagai puyuh pedaging. Seperti halnya Kusmono, pria kelahiran Tegal 1984 ini sejak 1998 telah berkutat di dunia perpuyuhan. Ia banyak belajar di salah satu farm tempatnya bekerja yang merupakan satu dari 2 perusahaan terbesar di Yogyakarta saat itu. 6 tahun kemudian, ia mulai merintis usaha budidaya puyuh bersama rekannya. Lalu, pada 2010, Kusmono melakukan budidaya secara mandiri hingga saat ini. Kini Kusmono fokus pada kegiatan pembibitan puyuh dan telah menjadi mentor ratusan pembudidaya puyuh petelur di berbagai daerah. Hai Mitra Tekno, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di acara Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Semoga Anda selalu sehat ya bersama dengan keluarga tercinta. Mitra Tekno, seperti tadi yang sudah sedikit diulas di awal, saya akan menjumpai 2 orang narasumber yang nantinya akan berbincang bersama dengan saya terkait tema kita hari ini, yaitu budidaya burung puyuh. Nah, menurut catatan, unggas berdarah panas ini sudah tersebar di seluruh daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Di Indonesia sendiri, puyuh ini mulai dikenal dan juga dibudidayakan sekitar tahun 1979. Langsung saja kita akan temui Kusmono, salah seorang breeder sekaligus juga sebagai seorang mentor budidaya puyuh. Mitra Tekno, farm milik Kusmono ini terletak di Jalan Wonosari kilometer 15. Tepatnya ada di Padukuhan Onggopatran, Sri Mulyo, Piungan, Kabupaten Bantul. Namanya adalah Elvano Wild Farm. Dan ini merupakan lokasi terkini setelah yang sebelumnya. Mitra Tekno, saya sudah bersama dengan Mas Mono. Mas Mono, sebenarnya apa sih Mas yang menarik sehingga Anda melakukan budidaya pembibitan puyuh, Mas? Yang bikin saya tertarik kan dulu saya pernah bekerja di salah satu farm peternakan burung puyuh yang terbesar di Jogja, Mbak. Nah, di situ saya sudah mempunyai ilmunya ibaratnya. Dan saya di situ ada rasa kok saya suka sekali dengan budidaya beternak puyuh. Akhirnya saya awalnya sih hobi, tapi karena lihat dulu saya ngikut farm besar gitu loh, Mbak. Nah, teruslah saya gimana supaya saya itu usahanya juga seperti bos saya dulu gitu loh. Akhirnya kan berkembang sampai dengan saat ini ya. Nah, kemudian kalau untuk proses pemasarannya bagaimana, Mas? Untuk proses pemasaran saya itu ada 2 sistem, Mbak.
yaitu sistemnya itu sistem mandiri dan kemitraan. Untuk mandiri dia itu bisa jual sendiri, Mbak. Dan untuk yang ikut kemitraan dengan saya, dia produksinya bisa jualnya ke saya gitu loh, Mbak. Situ. Oke, Mas, ini sebagai penyedia bibit tentu saja kan Anda memiliki inkubator sendiri ya. Ya. Kemudian bagaimana persentase daya tetas inkubator buatan Anda nih, Mas? Ya, untuk mesin tetas saya itu kan jenisnya manual, Mbak. Jadi dibaliknya pakai tangan. Nah, untuk daya tetasnya dia itu bisa nyampe 80 sampai 75%. Lumayan ya. Iya. Oke, kemudian kapan fase kritis dari pembibitan itu, Mas? Nah, setelah dia mulai netas, dia butuh waktu itu 2 hari 1 malam. Nah, dari situ nanti kita langsung pindah ke open box DOQ. Dia ada suhunya pun harus sama dengan mesin tetas gitu loh. Jadi dia itu enggak kedinginan, Mbak. Kalau kedinginan nanti ngelumpuk jadi satu puyuhnya, nanti pada tumpuk-tumpuk pada mati. Jadi harus sama suhunya antara box pembesaran sama box mesin tetasnya. Oke, kemudian nih, Mas, apa yang Anda lakukan terhadap puyuh jantan nih akhirnya? Kalau puyuh jantannya juga saya ikut besarin karena saya punya pemasaran puyuh pedaging juga. Juga saya bisa jual buat makan reptil juga, Mbak. Oke, baik. Semakin menarik ya saya ngobrol bersama dengan Mas Mono. Tapi tahan dulu, Mas. Nanti saya juga akan ngobrol bersama dengan Mas Mono kembali. Mitra Tekno, kita juga ingin mengetahui bagaimana cara menetaskan telur puyuh. Nah, selengkapnya kita saksikan terlebih dahulu ada visual berikut ini. Dalam budidaya pembibitan puyuh, Kusmono menggunakan mesin tetas atau inkubator buatan sendiri. Ukurannya panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 40 cm. Dengan ukuran ini, inkubator mampu menampung 750 butir telur puyuh untuk ditetaskan. Inkubator yang telah diberi alas kertas dilengkapi dengan 8 buah lampu pijar berdaya 5 watt sebagai penghangat. Nampan plastik berisi air bersih untuk menjaga kelembapan. Angsang terbuat dari kawat strimin untuk meletakkan telur-telur puyuh yang akan ditetaskan. Termostat, sebuah alat yang mendeteksi dan mengatur suhu sehingga dapat dipertahankan mendekati titik yang diinginkan. Dan termometer untuk mengetahui suhu di dalam mesin ruang tetas. Kemudian untuk memudahkan pemantauan, sebaiknya pintu inkubator dilengkapi dengan kaca yang dapat digeser sehingga sekaligus berfungsi sebagai ventilasi. Selain inkubator, Kusmono juga menyiapkan kandang pembesaran untuk DOQ sampai dengan umur 12 hari. Kandang ini dilengkapi 4 buah lampu pijar berdaya 5 watt dan pada bagian lantainya diberi kertas alas untuk mendebar pakan. Dan kandang pembesaran untuk DOQ umur 12 sampai dengan 21 hari dilengkapi 2 buah lampu pijar berdaya 5 watt, tempat pakan, tempat minum, dan tempat untuk menampung kotoran puyuh. Setelah inkubator dan kandang pembesaran siap, proses penetasan dapat segera dilakukan. Caranya, letakkan telur-telur puyuh pada angsang. Posisinya bagian lancip di bawah dan bagian tumpul berada di atas. Pilih telur puyuh yang berbintik-bintik, jangan yang polos. Telur-telur ini adalah telur pilihan karena betinanya dibuai pejantan. Kemudian, atur suhu agar mencapai 38 derajat Celcius. Suhu ini diterapkan sejak telur masuk inkubator dan dikondisikan hingga hari ke-10.
Mulai hari ketiga, telur-telur puyuh dibalik posisinya. Pembalikan ini dilakukan setiap hari hingga hari ke-14. Sedikitnya sebanyak 3 kali pada pagi, siang, dan sore hari. Tujuannya agar panas bisa merata ke seluruh bagian telur dan embrio, tidak melekat di satu titik saja. Sebaiknya cek dan kondisikan suhu terlebih dahulu sebelum pembalikan telur dilakukan. Pada hari ke-11, suhu inkubator dikontrol dan dikondisikan pada 38,5 derajat Celcius. Kemudian pada hari ke-16, suhu kembali dikontrol dan dikondisikan pada 39 derajat Celcius. Ini dipertahankan hingga semua telur-telur menetas. Pada fase ini juga perlu dilakukan penyemprotan kabut air, tujuannya untuk meningkatkan prosentase daya tetas telur. Dalam semalam hingga hari ke-17, biasanya telur-telur puyuh telah menetas semua. Lebih kurang 2 malam kemudian atau setelah bulu tubuhnya kering dan lincah berlari-lari, DOQ segera dipindahkan ke kandang pembesaran berlampu atau oven pembesaran. Kandang ini dirancang memiliki suhu yang relatif sama dengan inkubator. Satu jam kemudian, DOQ diberi minum bervitamin. Minum bervitamin diberikan berturut-turut selama 3 hari. Setelah diberi minum, 1 jam berikutnya diberi pakan berupa fur ayam pedaging yang telah digiling atau dilembutkan. Ransum ini diterapkan setiap pagi dan sore hari dengan cara ditebar di kertas alas yang telah dipasang sebelumnya. Mulai hari ke-4 dan selanjutnya, cara pemberian pakan dapat menggunakan wadah tertentu tanpa alas kertas lagi. Pada hari ke-12, DOQ dipindahkan ke kandang pembesaran 2 lampu yang memiliki lebih banyak ventilasi. Pada tahap ini, juga dilakukan penjaringan populasi dan sexing untuk menyortir DOQ jantan. Pakan yang diberikan masih berupa fur ayam pedaging, namun sudah tidak perlu dilembutkan lagi. Pakan ini diaplikasikan sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Untuk menghindari stres, pemindahan biasanya diikuti dengan pemberian minum bervitamin sekaligus anti-stres selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya, diberi minum air bersih biasa. Burung puyuh mulai didistribusikan ke pembudidaya puyuh petelur pada umur 30 hari. Saat itu puyuh telah memiliki kelulus hidupan tinggi sehingga relatif aman atau kecil resikonya dipelihara atau dibudidayakan oleh peternak pemula sekalipun. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Terima kasih Anda masih bersama kami di Teknotani dan saya masih bersama dengan Mas Mono. Mas Mono, indukan jenis apa yang Anda gunakan untuk pembibitan, kemudian jumlahnya berapa dan juga apa sih keunggulannya, Mas? Untuk indukan jenis yang saya gunakan itu jenis indukan betina yang jenis malon, Mbak. Dan untuk pejantannya saya menggunakan pejantan jenis blaster, Mbak. Keunggulan dari itu, dia puyuhnya nanti sejenis kayak puyuh premium, Mbak. Dia ndak besar, juga ndak kecil. Daya jualnya juga ketika akhir gitu ya, Mbak, itu tinggi gitu loh. Jumlahnya? Untuk jumlah saya per minggu itu bisa nyampe 5.000, Mbak, untuk daya tetasnya. Wow, 5.000 ekor? Iya. Oke, kemudian nih bagaimana akhirnya Anda mempersiapkan untuk indukan puyuh itu, Mas? Untuk proses indukan itu saya harus melalui jalur pemurnian dulu, Mbak. Jadi untuk malon saya murnikan dulu persilangan antara hitam dengan hitam. Nanti harus hasilnya itu hitam semua. Di situ nanti saya ambil betinanya hitam, Mbak. Nah, yang kedua, proses keduanya saya harus pemurnian jantannya, jantan coklat, yaitu persilangan coklat dengan coklat, Mbak. Di situ jantan blasternya itu, Mbak, saya silangkan dengan betina hitamnya. Nah, di situ nanti hasilnya grandparent stock, Mbak. Jadi khusus bibit unggul khusus petelur.
dia tidak bisa diproses lagi untuk bikin induk gitu loh Mbak. Kemudian Mas, dari populasi yang ada nih, Ya. untuk kapasitas produksinya bagaimana? Untuk kapasitas produksi dia kalau nyampe puncaknya bisa 95%, paling sedikit itu 90% Mbak. Sampai sekitar 8 bulan lah Mbak, dia bisa bertahan di angka 90% gitu loh. Oke. Dan untuk fase produksi telurnya dia bisa mencapai 1 tahun, bahkan bisa lebih Mbak, sampai 18 bulan. Kemudian apa Mas yang Anda lakukan ketika pandemi ini menghantam semua lini kehidupan Mas? Ya karena saya selaku pengusaha beternak puyuh ya Mbak, saya punya bimbingan banyak, terus saya belajar, enggak belajar, jadi saya itu untuk subsidi silangnya, saya kan jual pakannya untuk peternak saya. Kalau yang butuh saya jualin pakan, terus untuk telurnya saya ambil, di situ kan nanti saya dapat untung. Afiran, kalau peternak saya ngafir, saya ambil juga, saya jual ke tengkulak Mbak. Itu untuk mempertahankan usaha saya di fase pandemi ini. Oke, Mas Mono, jika akhirnya pandemi ini berakhir, sejauh mana optimisme Anda tentunya untuk budidaya puyuh ini Mas? Untuk optimisnya saya terlalu, mungkin bisa 100% saya bisa bangkit lagi Mbak, seperti yang semula gitu loh. Dulunya saya itu kan per bulan bisa mencapai 20.000 ya Mbak, untuk penjualan bibit. Itu dulu ya? Ya dulu, waktu Sebelum pandemi Mbak. Setelah pandemi ini saya sudah turun drastis Mbak, hampir 75% lebih gitu loh Mbak. Dan saya harus optimis, dengan saya berani mempertahankan usaha ini, otomatis ketika pandemi ini sudah berakhir, nanti kan pasar sudah mulai pada buka ya Mbak ya, dan daya tarik orang beli itu kan mungkin banyak lagi Mbak. Disitulah optimis saya Mbak, untuk bisa mempertahankan usaha saya ini. Oke, tidak hanya Mas Mono yang optimis, tapi Mitra Tekno dan juga semuanya ini adalah harapan semua ya. Semoga aja Mbak. Oke, Bisa baik, terima semangat. kasih Mas Mono. Nah, seperti biasanya saya juga ada sertifikat ini untuk Mas Mono. Terima kasih Mas sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman Ya, untuk sama-sama, kita. Ini sertifikatnya untuk Mas Mono. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Nah, Mitra Tekno, nanti saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Mas Aris. Dia ini adalah salah seorang pembudidaya pemula burung puyuh. Tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Aris. Pak Aris, saya lihat Anda ini kan banyak sekali melakukan usaha budidaya. Tapi kenapa nih Anda tetap melirik pada usaha budidaya puyuh petelur? Ya, Mbak, saya pilih budaya petelur ini karena banyak keuntungannya. Pertama, tidak memerlukan tempat yang luas. Kemudian produksi telurnya stabil. Kemudian tahan terhadap penyakit. Itu yang menjadi keuntungan dari usaha saya ini. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa jumlah puyuh petelurnya dan juga seperti apa kemampuan produksinya? Oh ya, oke. Saya punya sekarang ini sekitar 2.000 ekor. Kemampuan produksinya sekitar 85%. Kalau boleh disampaikan juga kepada Mitra Tekno untuk analisa usahanya seperti apa? Oke, sebenarnya analisa usahanya, sebenarnya yang paling ideal sekali itu adalah kita memelihara sekitar 6.000 ekor. 6.000 ekor. 6.000 ekor ya, dengan perhitungan adalah 2.000 itu adalah untuk biaya anak kandang ya. Kemudian yang 2.000 ekor itu untuk biaya pakan, dan 2.000 ekor itu adalah untuk biaya kecil-kecil yang lain seperti obat dan profit kita. Baik, Pak Aris, tidak dapat kita pungkiri dalam melakukan usaha budidaya puyuh petelur ini pasti kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Betul. Bagaimana cara Anda mengatasi bau yang tidak sedap tersebut? Misalnya ada limbah bangkai ataupun juga kotoran, Pak. Oke, limbah bangkai kita sekarang ini kita berikan kepada, kalau ada puyuh yang mati kita berikan kepada lele. Kemudian kotorannya kita berikan kepada maggot.
Jadi kita setiap 2 hari sekali kita bersihkan untuk kita berikan ke maggot. Jadi tetap ada kesinambungan seperti Betul itu sekali, ya Pak ya. ya, betul sekali, Oke Pak gitu. Aris, yang terakhir nih ya, apa rencana ke depan Anda untuk mengembangkan usaha budidaya yang Anda miliki Pak? Oke, ya saya rencana ke depannya kita akan mengembangkan budaya puyuh ini mencapai sekitar 10.000 ke depannya. Dari limbah tadi kita akan berikan ke maggot. Jadi kan kita kembangkan menjadi integrated. Dari puyuh, kemudian kotoran ke maggot, maggotnya kita kasih lele seperti itu, Mbak. Oke, pasti kita harapannya sukses ya Pak ya. Amin. Oke, Ya, baik. makasih. Terima kasih ya Pak Aris ya. Sama-sama. Seperti Makasih. biasanya Mitra Tekno, untuk yang sudah berbincang bersama dengan saya untuk narasumber, ini ada sertifikat Terima dari Teknotani, dari TVR ini khusus untuk Pak Aris. Terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih. Mitra Tekno, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Nah, untuk Anda yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp di nomor 081 726 1681. Nah, di akhir acara ini juga ada tips untuk Anda terkait tema kita hari ini. Akhirnya, saya Artika Amelia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kunci sukses budidaya burung puyuh menurut saya ada 5 kuncinya. 1. Kita harus senang dulu untuk budidaya burung puyuh. Yang kedua, kalau kita beternak burung puyuh dengan skala kecil, jangan jadikan itu bisnis. Jadikan itulah hobi yang menghasilkan, istilahnya gitu. Yang ketiga, kita harus bisa jeli memilih bibit yang berkualitas dari segi persilangan induknya, supaya apa? Bisa menjaga produksi dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat, janganlah kita sering menjatuhkan peternak orang lain. Kalau bisa kita beternak dengan bisnis yang sama, saling berjamaah, bisa saling membantu. Ketika kita ada kekurangan, bisa dibantu teman kita. Ketika kita kurang barang, bisa minta ke teman kita. Dan yang kelima, janganlah pernah lelah untuk berusaha beternak burung puyuh. Tetap semangat, apapun yang kita jalani dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi apa yang kita yakini. Terima kasih. Teknotani, inspiratif, edukatif, alternatif.